Oke, selamat datang di GMAT Indonesia. Jadi channel ini buat kalian-kalian yang lagi belajar GMAT untuk ambil business school, ambil gelar MBA di luar maupun di dalam negeri. Oke, lanjut aja. Buat yang belum tahu ya, GMAT itu apa. Jadi gue bakal jelasin sekilas. Jadi GMAT itu adalah Graduate Management Admission Test. Basically tes ya, ini sama kayak kalau kalian pada tahu GRE ya, IELTS segala macam, tapi ini agak beda sih. Kalau IELTS itu ngetes bahasa Inggris, GRE ini dan GMAT tentunya yang dites adalah aptitude ya. Aptitude itu apa, kalian bisa google sendiri ya. Jadi semacam fluid intelligence. Semacam ya, tapi nggak se-fluid itu, mungkin bisa dikategorikan sebagai lebih crystallized ya. Kalau yang fluid itu yang tes TPA yang gambar-gambar. Nah, seperti itu. Intinya yang mau dites di sini adalah average intelligence kalian gitu. Yang dites itu apa aja? Ada kuantitatif, basically angka-angka ya. Ada verbal, kata-kata dan kalimat dan lain-lain. Ada integrated reasoning dan analytical writing. Nah, ini spesial. Ini kombinasi angka dan kalimat ya. Kombinasi dua ini bisa dibilang gitu. Kalau analytical writing itu essay basically. Nah, kuantitatif itu terdiri dari problem solving dan data sufficiency. Verbal terdiri dari reading comprehension, critical reasoning, sentence correction. Ada dua jenis tes yang yang ditawarkan oleh GMAT-nya itu sendiri. Ada in-class exam dan online exam. In-class exam itu di kelas, itu full tesnya, sementara yang online itu dilakukan di rumah online, itu hanya minus analytical writing. Nah, jadi gue nggak bakal jump into detail terkait tesnya, kalian bisa cek sendiri di link ini ya. Oke, untuk hari ini gue pengen bahas terkait problem solving. Problem solving itu terdiri dari banyak tipe ya. Jadi ini ada subtipenya lagi. Tiap subtipenya juga ada kelasnya masing-masing. Apa aja itu kita bisa lihat di sini. Ya, problem solving terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 subtipe. Lalu ada banyak sekali kelasnya di setiap subtipe ini ya. Ya, mungkin ini sepertinya sih ada 35-ish lah ya kelas gitu ya. Nah, untuk hari ini tentunya nggak akan kita bahas semua, ini masing-masing akan ada satu video sendiri-sendiri. Jadi hari ini kita bakal bahas fraction. Fraction itu apa? Basically pecahan ya. Pecahan. Seperti apa itu pecahan ya? Gini-gini aja lah. A per B, C per D ya. Nanti ditanya AB itu berapa atau AD itu berapa. Ah, gitulah, gampang. Oke, langsung saja kita next ke pertanyaannya. Ini gue sendiri juga belum pernah lihat pertanyaannya, jadi kita belajar bareng. Oke, jadi kita mulai di problem solving, algebra, fractions, level hard. Jadi ada 4 level ya, perlu diketahui ya. Ada 1 easy, 2 moderate, 3 itu hard. Jadi kita di sini nih ada 4 extreme. Nah,
Ini kalau mau nyoba ngerjainnya silahkan di pause dulu. Kalau mau lanjut bisa langsung aja kita jump right into the questions. Okay. Jadi M is the sum of reciprocals of the consecutive integers from 201 to 300 inclusive. Which of the following is true? Pertama kita pahamin dulu ya, soalnya di sini tuh M is the sum of reciprocals. Reciprocals itu apa sih? Jadi kalau ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, reciprocals itu 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6. Basically itu 1 pangkat min 1, 2 pangkat min 1, 3 pangkat min 1, 4 pangkat min 1, dan seterusnya. Basically kayak gitu ya. Jadi bayang lah ya. Nah sekarang dia nanya reciprocals dari consecutive integer. Nah, consecutive integer itu artinya apa? Consecutive integer itu artinya angka urut 2, 3, 4, 5 itu namanya konsekutif. Kalau 2, 4, 6 terus 9 gitu, 11, ini bukan konsekutif ini. Jadi dia nanya nih, sum of the reciprocals of consecutive integer dari 1 sampai 300. Berapa M? Ya. Terus kalau mau dilihat di sini pilihannya itu range ya. Jadi kita nggak ditanya exactly berapa itu M itu sama dengan berapa, kita nggak ditanya kayak gitu. Yang ditanya tuh M itu ada di range berapa gitu. Pilihannya di sini ada 1/3 sampai setengah ya. Jadi ini gini ya, intinya 1/3 sampai setengah. Jadi apa? Jadi M itu range-nya antara 0,33 dan seterusnya sampai dengan 0,5 atau 1/5 sampai 1/3, 0,2 sampai 0,33 atau 1/7, 0,1428 dan seterusnya sampai 0,2 atau berapa gitu. Nah sekarang kita mulai solve ya. Jadi nggak bisa pakai cara usual ya kalau soal seperti kayak gini. Kalau cara usual tuh nggak mungkin selesai. Cara usual tuh kayak gini, nggak mungkin kalian nambahin ini satu-satu. Jadi di sini kan berarti 1 per 201 tambah 1 per 202 tambah 1 per 203 dan seterusnya sampai 1 per 300 ya. Nggak mungkin dong kalian ngitung kayak gini ya nggak sih. Jadi kita perlu sedikit abstraksi. Maksudnya gimana abstraksi? Coba kita lihat ya. Jadi gini, abstraksi itu kita berangkat dari pilihan soalnya aja nih. Pilihan soalnya gini kan. Coba kita misalin dulu nih yang B deh. 1/5 itu berapa sih? Kalau misalnya dimisalin ya, 1/5 itu gua misalin jadi 1/500 tambah 1/500 tambah 1/500 dan seterusnya sampai 100 kali ya. Jadinya kan
100/500 ya, 1/5 sama dong, boleh dong gitu. 1/3 juga gitu, 1/3 artinya berarti 100 kali 1/300. Oke. Jadi itu abstraksi. Nah terus kita punya si M tadi di sini ya. M tadi itu 1/201 tambah 1/202 tambah dan seterusnya sampai 1/300. Nah sekarang coba kita lihat di pilihan yang A ya. Jadi pilihan A itu kan 1/3, which is 1/300 tambah 1/300 dan seterusnya sampai 100 kali. Lalu di tengahnya ada M, lalu setengah. Jadi setengah itu sama dengan 1/200 tambah 1/200 sampai sekian kali, 100 kali. Terus misal nih, gua misalin aja, misalnya M nya nggak kayak gini nih. Misalnya M itu 1/250 tambah 1/250 sampai 100 kali. Ini kan jadi 100/250 ya, ini kan kasarannya jadi 1/2,5 gitu lah ya. Nah sekarang balik lagi ke M kita yang asli ya. M kita yang asli ini, coba lihat, ini 201, 202, 203 dan seterusnya sampai 300. Boleh dong gua anggap aja ini tuh ya kira-kira itu kalau di total pasti lebih besar dari 1/3 ya sih, karena kan 1/3 itu 1/300 udah banyak, sementara dia ada 1/201, 1/202, 1/249, 1/273, yang mana lebih besar dari 1/300 ya. Ini pasti lebih besar, jadi M ini pasti lebih besar dari 1/3. Terus kita punya 1/200, 1/200 ya, which is lebih besar dari M kita, karena M di sini 1/201, 1/202, 1/203, 1/249, 1/275 dan lain-lain, which is lebih kecil daripada 1/200 ya, karena makin gede bilangan penyebut makin kecil nilai angkanya. Dari sini kita bisa simpulkan jawabannya itu A ya, dia pasti di antara 1/3 dan setengah. Kenapa gitu? Nggak mungkin dia di antara 1/5 sampai 1/3, karena kalau kita lihat angkanya di sini udah 1/201, 1/202 dan seterusnya sampai 1/300. Kalau ini kita jajarkan dengan 1/300 kali 100, terus kita bandingkan satu persatu persukunya gini, pasti M lebih besar. Jadi M lebih kecil dari 1/3 ini nggak mungkin. Kalau 1/3 nggak mungkin, lebih kecil dari 1/3 itu nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Jadi jawabannya yang A. Oke. Oke, masih di sini kita problem solving algebra fractions level hard.
Let's jump right into the questions. Okay, each year for 4 years, a farmer increased the number of trees in a certain orchard by 1.25 of the numbers of trees in the orchard of the preceding year. Jadi ada petani punya taman, punya pohon, ditambah setiap tahun 1/4 dari jumlah tanaman sebelumnya. If all the trees thrive, maksudnya hidup gitu ya, alive, and there were 600 and 250 trees in the orchard at the end of 4-year period, how many trees in the orchard at the beginning of the 4-year period gitu ya. Jadi ada petani nih, petani punya X buah tanaman tiap tahun ya, ini tambah 1 tahun gitu ya, ditambah nih sama dia jadi 1/4-nya, jadi ditambah 1/4-nya, jangan dikali 0,25 tapi ditambah 1,25 dikali 1,25. Di tahun berikutnya lagi dia jadi dikali 1,25 lagi ya, jadi 1,25 kuadrat. Tahun ketiga gitu, tahun keempat gitu, jadi kita punya 1,25 pangkat 4 X, lalu 1,254 pangkat X ini adalah ini 6.250. Langsung saja kita solve ya. Sini ya, lanjut deh. 1,25 pangkat 4 X sama dengan 6.250. Nah, biasanya bingung nih kalau nggak biasa pangkat kan. 1,25 itu berapa sih? 5/4 pangkat 4 X 6.250. 5 pangkat 4 625. 4 pangkat 4 64 kali 16 ya, ada 16 kali 16 256 X sama dengan 6250. 6250 coret ini 1 10 256 pindah ke sana, jadi X sama dengan 2560. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada kayaknya yang ini agak susah ya kelihatannya sih. Ini masih problem solving, algebra, fractions, level hard. Langsung aja. 4 extra large sandwich. 4 extra large sandwich of exactly the same size were ordered for M students, where M is greater than 4. Ada 4 pizza gitu ya, pizza ya, diorder oleh M students. Nggak tahu berapa nih M kan, yang jelas M nya lebih dari 4. 3 of the sandwich were evenly divided among the students. Jadi 3 ini dibagi rata. Since 4 students did not want any of the 4th sandwich, jadi dari M itu sebagian 4 tidak mau
tidak mau fourth sandwich. Nggak mau fourth sandwich. It was evenly divided among the remaining students, gitu ya. Terus karena 4 orang nggak mau pizza yang terakhir, akhirnya pizza tersebut dibagi ke student yang tersisa, dibagi rata ke sisa ke sisa student. If Carol ate one piece, siapa lagi nih Carol nih? If Carol ate one piece from each of the 4 sandwich, the amount of sandwich that she ate would be what fraction of whole extra large sandwich? Oh, jadi Carol ini adalah termasuk dari student yang masuk ke sisa, gitu ya. The amount of sandwich that she ate would be fraction of a whole extra large sandwich. Oke, jadi gitu ya kira-kira soalnya. Jadi ada jumlah orang, ada M students, lebih dari 4, nggak tahu berapa, anggap aja 6, kalau nggak 7 ya, anggap aja 7 gitu ya. Nah terus 7 ini 4 orang nggak mau yang terakhir, pizza yang terakhir. Jadi pizza yang terakhir cuman dimakan oleh 3 orang gitu. Nah si Carol ini merupakan bagian dari student yang 3 ini gitu. Lalu ngitungnya gimana nih? Oke, jadi ada pizza 4 kan? Yang 1, 2, 3 pizza 1, 2, 3 dibagi 7 gitu ya. Karena di sini disuruhnya M ya, jadi kita bagi M gitu. Jadi si Carol juga ikut nih di sini. Jadi si Carol makan pizza 1 per M ya. Yang ditanya berapa yang dimakan nih, the amount of sandwich that she ate, that Carol ate. Jadi si Carol pertama makan 1 per M, terus pizza slice kedua dia makan 1 per M juga, pizza ketiga dia juga makan 1 per M, banyak juga ya makan. Pizza yang terakhir dia makannya cuman 1 per M min 4 gitu ya. Jadi ini kita terus di bawah sini ya biar jelas ya. Jadi equationnya itu 1 per M ya, tambah 1 per M tambah 1 per M, jadi ini ada 3M ditambah 1 per M min 4. Nah udah, langsung aja work on the equation ya. Ini kita gabung bawahnya ya, atasnya jadi M, di sini jadi M bagi M, ini jadi 3M min 12 gitu ya. Ini jadi min 12 ya, min 12. Ini jadi 4M min 12 per M min 4. Jadi jawabannya adalah yang 4M min 12. Ini ada ini, bawahnya kebetulan sama semua nih. Oke, jadi jawabannya yang oke. Oke, jadi kita udah ngerjain 3 soal itu ya. Tadi yang pertama itu jawabannya A ya. Ini terkait dengan penjumlahan konsekutif resiprokal ya. Sum of the reciprocal of the consecutive gitu ya. Yang kedua itu tentang
recurring multiplication gitulah ya. Jadi 1,25 pangkat 4 kali X ini. Yang ketiga ini tentang sum dari fractions. Ini nih, tapi bentuknya soal cerita gitu ya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan cerita ini menjadi mathematical function. Oke, gitu aja. Stay tune untuk topik-topik lain, kita bakal bahas juga. Thanks for watching, bye bye.